Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki. Saya dari kelas 12 Grafika. Berikut adalah tugas bahasa Indonesia saya, yaitu pidato tentang bahaya narkoba bagi generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Ibu, Bapak, berserta Dewan Guru yang mendengar pidato tentang bahaya narkoba untuk generasi muda. Pertama, saya ucapkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa berkumpul dalam kesempatan yang berbahagia ini. Tidak lupa pula saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berdiri di hadapan Ibu, Bapak dan berbicara atau berpidato mengenai bahaya narkoba pada generasi muda. Bahaya generasi muda atau bahaya narkoba untuk generasi muda merupakan dua hal yang sangat berhubungan erat karena belakangan ini banyak ditemui di beragam kasus narkoba yang melibatkan generasi muda kita. Bukan hanya sebagai pemakai, tidak sedikit para generasi muda yang rela menjadi pengedar atau penyebar narkoba, sehingga semakin membuat pelik permasalahan tentang narkoba di lingkungan generasi muda. Terlibatnya generasi muda Indonesia pada jaringan narkoba internasional juga disinyalir telah marak terjadi akhir-akhir ini, sehingga membuat pihak kepolisian dan aparat yang terkait harus bekerja ekstra keras untuk mengungkapkan serta terlibatnya generasi muda Indonesia pada jaringan narkoba internasional juga disinyalir telah marak terjadi akhir-akhir ini, sehingga membuat pihak kepolisian dan aparat yang terkait harus bekerja ekstra keras untuk mengungkap serta meminimalisir hal-hal yang tidak baik tersebut. Satu hal yang sungguh mencengangkan adalah semakin luasnya pengedaran narkoba saat ini, bahkan telah merambah sampai ke lingkungan sekolah. Sebuah tamparan yang cukup keras bagi para penegak hukum tentu saja dilaksanakan. Kita tidak bisa semena-mena menyalahkan para generasi muda tersebut. Mengapa sampai mereka terjerumus ke dalam lingkaran setan tersebut? Adalah sebuah langkah yang bijak bila kita mencari akar pokok permasalahannya. Mengapa sampai mereka tergelincir ke dunia narkoba? Bila masalah utama ada pada peran orang tua yang kurang memberi perhatian atau kurang kasih sayang kepada anak-anak muda tersebut, pola pendekatan orang tua harus segera dilakukan. Demikian juga bisa ditemukan pemicu masalah yang lainnya. Memenjarakan generasi muda yang terlibat dalam dunia narkoba, terutama yang generasi muda sebagai pemakai narkoba, bukanlah langkah penyelesaian yang bijak. Keputusan tersebut tidaklah menyelesaikan masalah yang terjadi, sebenarnya hanya meredam masalah sesaat dan ibarat menyimpan bom waktu yang setiap saat bisa meledak. Langkah yang bijak adalah menempatkan generasi muda sebagai pemakai narkoba ke dalam tempat rehabilitas, sehingga para pemuda pemakai narkoba tidak merasa terasing dan tidak merasa dijauhi oleh warga sekitar. Sehingga hal ini sangat penting mengingat para generasi muda merupakan tulang punggung negara dan merupakan calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Maka dari itu, mengkonsumsi narkoba adalah satu perbuatan yang menyebabkan timbulnya kejahatan dan juga perbuatan setan dan sekaligus perbuatan keji yang harus kita jauhi agar kita selamat di dunia dan akhirat.
serta lingkungan masyarakat pun tentram, tidak ada satu kejahatan pun yang akan datang kepada kita. Janganlah sekali-kali kita mencoba untuk menggunakan narkoba, karena jika kita mencobanya maka kita akan rugi seumur hidup kita. Hidup terasa terbelenggu dan ketergantungan terhadap sesuatu yang justru merusak kehidupan kita. Maka dari itu marilah orang tua untuk menjaga para putra dan putri bangsa. Mulai dari sekarang menjauhi narkotika atau narkoba dan mulailah berlomba-lomba meraih cita-cita yang tinggi. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat salah kata yang menyinggung para hadirin atau pendengar, ibu, bapak yang mendengar pidato saya sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.